sini saya akan menjelaskan tentang materi sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Nah, saya akan mengambil contoh soal pada LKS halaman 50 nomor 8 yang sudah saya pelajari, dan saya akan mengulang cara penyelesaiannya. Langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada soal nomor 8. Pertama-tama kalian harus memperhatikan pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada pertanyaan, jika besar CBD adalah 35 derajat, maka besar ADC-nya adalah. Setelah kalian memperhatikan ini pertanyaannya, kita cari apa ini diketahui dan ditanyainnya tuh apa. Dan diketahuinya itu besar CBD adalah 35 derajat. Yang ditanyainnya yaitu besar ADC. Setelah kalian mengetahui dua ini, kita akan mencari sudut persatuan terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini. Rumus sudut pusatnya yaitu 2 kali sudut keliling. Terusnya yaitu 2 besar dari CBD. Kenapa CBD? Karena CBD ini terletak pada sudut keliling pada lingkaran dan pusatnya. Jadi sudut lingkarannya yaitu 35. Nah, jadi 2 kali 35 derajat. Nah, hasilnya kalau jumlah nih hasilnya berarti 70. Selanjutnya, dikarenakan sudut AD dan AC adalah jari-jari lingkaran, maka sudut ADC adalah segitiga sama kaki. Jadi cara menjawabnya jadi seperti ini cara jawabnya, yaitu 180 derajat kurang 70 derajat per 2 dengan 110 derajat berperubahan hasilnya yaitu 155 derajat. Perkenalkan, nama saya Afifah. Saya akan menjelaskan materi tentang garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Nah, apa sih garis singgung persekutuan dalam? Jadi, garis yang memotong dua lingkaran yang berbeda pada satu titik di setiap lingkaran, dengan posisi garis tersebut berada di antara kedua pusat lingkaran. Nah, untuk lebih memahami materi dari persekutuan dalam, kita simak contoh soal dan penjelasan lebih lanjut. Jadi, rumusnya tuh seperti ini. Nah, di sini tuh ada dua lingkaran, yang satu besar dan yang satunya lagi kecil. Nah, untuk garis singgung persekutuan dalam, dia keterangannya ini, D itu untuk garis singgung, P itu untuk jarak antara dua titik pusat lingkaran, R itu untuk jari-jari lingkaran besar, dan R kecil itu jari-jari untuk lingkaran kecil. Nah, rumusnya tuh D sama dengan akar P kuadrat dikurang R ditambah R kuadrat. Di sini saya mempunyai contoh soal, yaitu tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dari dua lingkaran berikut ini. Diketahui P sama dengan 25 cm, R besar sama dengan 9 cm, dan R kecil sama dengan 6 cm. Lalu ditanyanya yaitu
D atau garis singgungnya. Jadi untuk cara jawabnya yaitu D sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil kuadrat, sama dengan akar 25 kuadrat dikurang 9 ditambah 6 kuadrat, sama dengan akar 625 dikurang 225, sama dengan akar 400, yang bisa disederhanakan yang menjadi hasilnya 20 cm. Sebelum kita lanjut ke contoh soal berikutnya, saya akan menjelaskan apa sih garis singgung persekutuan luar. Garis lurus yang menyinggung dua lingkaran di titik yang berada di sisi yang sama dari kedua lingkaran tersebut. Yuk kita lanjut ke contoh soalnya dan pembahasan lebih lanjut. Kita lanjut ke materi garis singgung persekutuan luar. Jadi yang membedakannya itu dari persekutuan dalam, yaitu rumusnya ditambah. Kalau yang persekutuan luar ini dia dikurang, maka rumusnya D sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Saya mempunyai contoh soal, yaitu tentukan panjang garis singgung persekutuan luar berikut. Diketahui P sama dengan 13 cm, R besar sama dengan 8 cm, dan R kecil sama dengan 3 cm. Ditanya D-nya atau garis singgungnya. Jadi yang kita harus jawab yaitu CD sama dengan D sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat, sama dengan 13 kuadrat dikurang 8 dikurang 3 kuadrat. Nah, jadi sama dengan akar 169 dikurang 25 sama dengan akar 144. Nah, jadi hasilnya 12 cm. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulandam Sakti. Saya akan di sini akan menjelaskan dan pengertian dari segi empat tali busur. Nah, segi empat tali busur adalah salah satu bangun datar dalam matematika yang berbentuk dalam sebuah titik terletak pada keliling sebuah lingkaran. Keempat titik tersebut kemudian dihubungkan sehingga membentuk sebuah segi empat, karena setiap sisi segi empat merupakan bagian dari tali busur lingkaran. Maka bangun ini disebut segi empat tali busur. Segi empat tali busur juga dikenal dengan istilah segi empat siklik. Nah, ciri utama dari segi empat tali busur ini adalah keempat titik sudutnya berada tepat pada pada keliling lingkaran, sehingga segi empat tersebut dapat dimasukkan ke dalam sebuah lingkaran, dan hal ini menyebabkan segi empat tali busur memiliki sifat-sifat yang membedakan dari segi empat biasa. Nah, salah satu sifat terpenting dari segi empat tali busur adalah jumlah besar sudut-sudut yang saling berhadapan sama dengan 180 derajat. Artinya, jika suatu segi empat merupakan segi empat tali busur, maka sudut pertama ditambah sudut yang berhadapan dengannya akan membentuk sudut lurus. Sifat ini sering digunakan untuk menentukan besar sudut yang belum diketahui dalam soal-soal matematika. Selain itu, segi empat tali busur dapat dibentuk dari berbagai jenis segi empat, seperti persegi panjang, trapesium sama kaki, dan layang-layang tertentu, asalkan keempat titik sudutnya berada pada satu lingkaran. Oleh karena itu, segi empat tali busur sering digunakan dalam pembahasan geometri lingkaran karena memiliki hubungan yang erat dengan sudut pusat, sudut keliling, dan sepanjang busur. Dalam pembelajaran matematika, segi empat tali busur sangat penting karena membantu siswa memahami keterkaitan antara bangun datar dan lingkaran, serta melatih kemampuan berpikir logis dan analitis melalui penggunaan sifat-sifat sudutnya dalam pemecahan masalah. Oke, lalu kita lanjut ke materinya. Cekidot. Penjelasan tentang segi empat tali busur. Jadi di dalam empat ini di sini ada yang namanya
4 titik, titik A, titik B, titik C, dan titik D, atau sudut. Di sini ada sudut A, sudut C, dan D dan B. Dan cara menghitungnya itu adalah sudut itu harus saling berhadapan. Contoh, sudut A berhadapan dengan sudut D, sudut C berhadapan dengan sudut B. Jadi misalkan di sini sudut A itu ada sudut A itu adalah 36. Oke. Sorry. 36. Dan dicari itu ada sudut B. Sudut B itu berapa? Dan yang dicari itu adalah sudut B. Ya kan? Salah mulu. Susah deh. Sudut B. Dan caranya itu adalah, jadi sudut ini harus berhadapan dan harus ditambah sama dengan 180. Jadi sudut A ditambah sudut B sama dengan 180. Oke.